Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan regresi OLS menggunakan data yang sudah kalian dapatkan di pertemuan kelima. Pertanyaannya adalah, menurut kalian faktor apa saja yang kira-kira mempengaruhi IPK mahasiswa di semester 5? Ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Datanya menggunakan data yang kemarin sudah kalian dapatkan, yaitu data mahasiswa yang kebetulan semuanya di semester 5. Kemudian data ini sebenarnya adalah kalian sendiri yang mengisi kemarin ya. Yang pertama adalah kita buka datanya dulu. Kemudian kita cek observasinya ada 264 ya, variabelnya ada 75. Jadi ini adalah bekal kalian nanti bisa mengotak-atik data ini dengan berbagai macam pertanyaan penelitian. Sebelum kalian melakukan operasi ekonometrik atau statistik di sini, saya sarankan ketik set more of ya, seperti ini. Kemudian kita cek ya datanya, ini dataset kita. Ya, ada variabel name, yaitu nomor induk mahasiswa yang nanti akan menjadi unit observasi dari dataset ini. Jadi unit observasi ini penting kalian ketahui karena dia akan menjadi penanda. Ya, unitnya apa? Bisa orang, bisa mahasiswa, bisa perusahaan, bisa kabupaten, kota, kecamatan, ya, rumah tangga, negara dan apapun. Ya. Name ini yang akan membedakan dengan variabel yang lain. Jadi dia semacam patokan ya, nanti menjadi patokan ya. Di unit analisis atau analisis kita itu cakupannya apa ya. Di dataset yang kita miliki cakupannya adalah mahasiswa yang ditunjukkan oleh name. Jadi kita akan cek terlebih dahulu, seharusnya tidak ada name yang double di dataset kita. Karena satu name mewakili satu orang. Jadi kalau ada name yang sama disebutkan lebih dari satu kali, artinya kita memiliki masalah dengan duplikasi data. Untuk bisa mengecek ya, kita urutkan dulu name-nya mulai dari yang paling kecil sampai yang ke paling besar. Ini sekarang kita sudah punya urut ya. Oh, belum di share screen. Ya, tapi paling enggak kalian sudah bisa membayangkan sampai proses itu ya. Sudah kelihatan? Jadi saya ulangi. Kita punya data ya, jumlahnya 264. Observasi variabelnya ada 75. Di dataset kita yang dijadikan unit analisis adalah name atau nomor induk mahasiswa, atau lebih tepatnya unit observasi kita adalah mahasiswa yang ditunjukkan dengan nomor induk mahasiswanya. Jadi namanya tidak saya tampilkan di sini. Kemudian karena ini adalah mahasiswa atau name, tidak boleh di observasi kita satu name itu disebutkan lebih dari satu kali, karena dataset kita adalah dataset cross section. Jadi setiap unit observasi hanya disebutkan satu kali. Untuk itu kita akan memeriksa terlebih dahulu apabila terjadi duplikasi data di sana. Sebelum kita memeriksa, kita mengurutkan terlebih dahulu nomor induk mahasiswanya dia dengan comment sort, kemudian diikuti dengan nomor induk mahasiswanya ya. Saya kira sudah jelas. Jadi name-nya sudah urut nih, 01, 03 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat sebuah variabel baru yang bisa menandai apabila ada observasi atau name yang berulang. Ya, komennya adalah duplicates. Kemudian tag, kemudian diikuti variabel yang kita akan gunakan sebagai penanda atau yang akan kita cek apakah ada pengulangan di variabel tersebut atau tidak. Name, kemudian kita akan generate variabel baru namanya variabel dup atau duplicate. Oke, kemudian kita urutkan ya, agar letaknya kita lihat ya. Variabel duplicate itu letaknya di paling belakang sana. Tuh, oke. Kita akan letakkan variabel dup itu di sebelah variabel name. Caranya adalah order dup after name, seperti ini. Ya, sekarang sudah kalian lihat ya, variabel dup yang nilainya kosong
artinya name tersebut tidak punya copy atau tidak punya duplikasi. Dan ini yang akan kita harapkan. Jadi setiap name itu nilai dupnya 0. Apakah ada yang nilai dupnya tidak 0? Ada. Ya, kita cek tab dup. Nih, ada yang 0 artinya tidak duplikasi, ada 217, ada yang merupakan duplikasi pertama, ada 44, dan ada yang merupakan duplikasi yang kedua, atau berarti datanya ada 3 copy di sana. Kita cek aja. Ya, kita langsung nemu nih di sini ya. Name 0067 dan name 0073 masing-masing disebutkan 2 kali dan 3 kali. Nah, kita akan buang ya. Kemudian kita hanya akan menyisakan 1 saja. Caranya adalah ya, kita buat ya, kita urutkan dulu berdasarkan name ya. Formatnya adalah by sort atau kita singkat BYS. Name, kemudian kita urutkan duplikasinya, kemudian kita generate variabel baru namanya variabel n yang akan mengurutkan nanti duplikasi pertama sampai duplikasi yang paling akhir. Ya, biar kita tahu seperti apa hasilnya. Order variabel n after dup. Kita cek ya. Di sini ada beberapa variabel ya, beberapa observasi yang nilai n-nya itu ada yang 2 atau bahkan 3. Nah, yang kita inginkan, yang akan kita lakukan nanti adalah mempertahankan setiap observasi yang nilai n-nya sama dengan 1. Yang nilai n-nya nilai n-nya tidak sama dengan 1 akan kita buang. Kenapa? Karena itu merupakan pengulangan. Ya, karena itu merupakan pengulangan. Jadi yang berulang-berulang itu kita hapus. Caranya adalah keep if n sama dengan 1. Maka kita akan membuang 24 observasi. Sehingga observasi kita tinggal 240 dan semuanya unik ya, tidak ada yang berulang. Kemudian kita akan drop variabel n dan dup yang sudah tidak kita gunakan. Dan kemudian kita juga akan membuang observasi yang nilai IPK semesternya sama dengan 0. Drop if IPK semester 5 sama dengan 0. Kenapa dibuang? Karena ini ada mahasiswa yang dari kampus lain yang memang dia tidak memiliki IPK semester 5 di UAD. Jadi kita tidak akan gunakan observasi tersebut. Sehingga observasi kita tinggal 239. Oke, sampai sini jelas. Nah, ketika kita sudah membersihkan dataset kita, baru kita bisa melakukan analisis. Yang pertama adalah statement teorinya. Kebetulan mungkin tidak ada teori ya yang kita gunakan di sini. Tapi paling tidak kita punya konsep ya, kira-kira apa yang mempengaruhi IPK di semester 5. Ini namanya aja IPK ya, Indeks Prestasi Kumulatif. Artinya itu merupakan nilai IPK kalian ya sejak semester 1. Ya, dievaluasi di semester 5. Nah, kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi IPK semester 5? Ya, kita menduga misalnya yang pertama adalah lama belajarnya. Kemudian yang kedua adalah misalnya apakah dia memiliki laptop atau tidak. Ya, sudah cukup itu 2 saja dulu. Ya, punya laptop atau yang kedua lama belajarnya. Ya, kita cari di daftar variabel yang kita miliki, ada nggak yang menunjukkan informasi tentang kepemilikan laptop. Saya laptop di sini ada. Ya, di sini sudah saya taruh labelnya memiliki laptop atau tidak. Jadi dari sini saya tahu bahwa ini adalah variabel kategorikal. Kita cek deskripsi untuk variabel laptop. Perhatikan kalau kalian nemu ada variabel yang storage type-nya adalah str, berarti variabel ini masih variabel string dan pasti warnanya merah. Ya.
warnanya merah seperti ini, variabel string. Variabel yang masih seperti ini tidak akan bisa kita gunakan untuk analisis ekonometrika. Dan kebetulan ya, kalau kita tab variabel laptop, nilainya itu adalah tidak dan ya. Artinya ini adalah variabel kategorikal yang jenisnya nominal. Ya, silakan kalian cari di Google apa itu variabel kategorikal, jenisnya apa saja. Oke. Nah, agar bisa kita menggunakan variabel ini, ya kita bisa konversikan menjadi variabel yang bukan string. Dan kita bisa lakukan salah satunya dengan membuat variabel dummy. Variabel dummy atau variabel boneka, ya salah satu jenisnya adalah variabel binary atau biner, yang nilainya hanya 0 dan 1 untuk merepresentasikan satu nilai variabel kategorikal tertentu. Dalam hal ini, variabel kategorikal laptop memiliki nilai tidak dan nilai ya. Nah, saya akan buat variabel baru namanya dummy laptop. Generate d laptop, ya ini penamaan variabelnya. Ya, hanya untuk mempermudah saya bahwa laptop ada d-nya, itu merupakan dummy laptop. Nilainya 1 apabila variabel laptop itu nilainya adalah ya. Jadi nilainya ini. Ini di copy, kemudian taruh sini. Ya. Nah, perhatikan di sini ada 26 missing values. Kita akan cek urutkan ini, IPK semester 5 laptop dan dia laptop. Ya, kalian bisa lihat ini, perhatikan ini variabel dependen kita IPK semester 5 dan kemudian laptop, ya statusnya tidak punya laptop atau ya untuk yang punya laptop. Tadi barusan saya membuat variabel baru namanya dummy laptop, ya nilainya 1 apabila nilai variabel laptopnya ya, dan nilainya di laptop harusnya sama dengan 0 apabila nilai laptopnya adalah tidak. Jadi yang proses terakhir tadi belum selesai, ya generate ini, ya kita karena nilai di laptopnya masih titik, ya, harusnya dia 0. Ya, ini adalah proses untuk membuat variabel binary. Yang harus kita lakukan adalah replace laptop sama dengan 0 jika laptop sama dengan tidak, seperti ini, atau kita bisa juga jika d laptop sama dengan titik, seperti ini. Jadi perhatikan bedanya, yang pakai tanda quote seperti ini itu artinya, kalau tanda quote seperti ini artinya dia bukan angka, ya ini misalnya tulisan, ya string, kita harus menambahkan double quote seperti ini. Tapi kalau dia berupa angka atau titik missing values, kita tidak memerlukan double quote seperti tadi. Ya, kita enter. Ya, sekarang sudah benar ya, laptopnya semuanya 0 untuk yang nilainya tidak dan 1 untuk yang nilainya iya. Kemudian variabel kedua yang kita duga mempengaruhi IPK semester 5 adalah lama belajar. Kita cek lama belajar, ada nggak lama belajar di dataset? Belajar, tuh ya ada ternyata lama belajar. Kita cek, ya variabel ini jenisnya apa? Oh, ternyata dia bukan str atau bukan string. Artinya kita bisa langsung menggunakan beberapa komen statistik untuk melihat seperti apa karakteristik datanya. Oke, sum lama belajar. Di sini kita dapat informasi lama belajar 239 mahasiswa di observasi atau di dataset kita adalah 2 jam, 9, ya, tidak sampai 3 jam per hari. Jadi unit untuk lama belajar adalah jam. Ya, yang paling sedikit 1 jam, paling lama belajarnya 10 jam. Oke. Kemudian kita cek, ya, karena kita menduga bahwa lama belajar ini mempengaruhi IPK semester 5, kita bisa cek, ya, menggunakan grafik, ya.
scatter, kemudian kita letakkan variabel dependennya yang pertama yaitu IPK semester 5 dan diikuti dengan lama belajar ya. Lama belajar seperti ini. Ini akan menghasilkan tabel yang scatter plot atau yang titik-titik tadi ya di materi PowerPoint. Kemudian kita akan mencoba untuk menghasilkan sebuah garis regresi namanya Alfit. Nah, kalau kalian enter, nanti kalian akan menghasilkan grafik seperti ini. Oke, dia masih proses, ya masih muter-muter di sini. Nah, lihat. Inilah yang tadi seperti kalian lihat di materi PowerPoint ya, ada scatter, ada juga garis merah seperti ini. Kalau garis merahnya itu miring dari arah kiri bawah ke kanan atas, berarti kita menyebutnya memiliki slope positif. Slope positif artinya penambahan nilai di variabel X-nya atau variabel di horizontal, dalam hal ini lama waktu belajar, itu mempengaruhi atau berkorelasi positif terhadap variabel atau penambahan di variabel Y-nya. Artinya makin lama belajar, makin tinggi IPK-nya di semester 5. Ya, kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu. Sehingga ekspektasi kita nanti nilai koefisien untuk lama belajar adalah bersimbol positif. Ya. Jadi sekarang kita sudah punya dua variabel yang kita duga akan mempengaruhi nilai variabel dependennya. Nah, kita akan cek juga ya distribusi dari variabel-variabel kita yang di model nanti akan seperti apa. Saya mau cek dulu distribusi IPK semester 5. Lihat ya, distribusinya relatif miring ke kiri. Jadi artinya ekornya lebih panjang ke kiri daripada ke kanan. Kita juga bisa cek ya IPK semester 5. Hipotesis nolnya adalah bahwa distribusi IPK semester 5 itu normal, sedangkan HA-nya atau alternatif hipotesisnya adalah distribusinya tidak normal. Oke. Ternyata yang terbukti adalah distribusinya tidak normal. Ya, kita biarkan saja dulu. Walaupun ada teknik-teknik nanti yang kita bisa gunakan agar ini normal. Tapi kita tinggalkan dulu apa adanya. Yang jelas kita sudah tahu bahwa variabel dependen kita distribusinya tidak normal. Oke, sekarang kita masuk ke regresi. Ya, kita masuk ke regresi. Komennya cukup sederhana yaitu regresi seperti ini. Diikuti dengan variabel dependennya. Apa tadi variabel dependennya? PK ya, semester 5. Variabel independennya tadi apa? Laptop. Laptop. Dan yang kedua adalah lama belajar. Lama belajar. Ya, ini regresi OLS standar yang bisa kalian lakukan. Hasilnya seperti ini. Ya, saya tidak akan menerjemahkan secara detail. Nanti kalian bisa belajar bagaimana menginterpretasikan hasil regresi OLS di website atau sumber pembelajaran lain yang sudah saya beritahukan di website mata kuliah. Yang jelas, yang ingin kita buktikan adalah ini, ya, nilai koefisien atau yang kita sebut sebagai estimator. Ya, estimator inilah yang kita akan usahakan biar dia merupakan estimator yang base, linear, dan unbiased. Jadi kalau linearnya sudah pasti linear. Tapi yang base atau dan juga unbiased, nah itu yang harus kita usahakan dengan desain riset yang baik, yang tepat, dan juga teknik estimasi yang tepat juga. Dalam hal ini teknik estimasi yang kita gunakan adalah OLS atau Ordinary Least Square. Ya. Nah, untuk membuktikan secara sederhana apakah koefisien ini benar nilainya segini, kita harus punya yang namanya hipotesis dulu ya. Uji hipotesis. Tadi proses yang saya sebutkan di video sebelumnya.
Ya, kita punya H0. Artinya apa? Bahwa kepemilikan laptop itu tidak berpengaruh terhadap IPK semester 5. Atau dengan kata lain, H0-nya adalah bahwa nilai koefisien untuk D laptop atau kita sebut sebagai beta 1 atau B1 itu sama dengan 0. Jadi beta 1 sama dengan 0 itu sama saja kita menduga bahwa tidak ada pengaruh dari variabel independen yang pertama terhadap variabel dependennya. Oke ya. Ini hipotesis set kita yang pertama. Karena kita punya juga variabel independen yang kedua yaitu lama belajar, kita juga akan memiliki hipotesis seperti ini. Ya. Lama belajar itu tidak berpengaruh terhadap IPK semester 5. Sama juga ya. Beta 2 atau nilai beta yang kedua untuk lama belajar itu sama dengan 0. Ya, ini yang nanti akan kita buktikan mana yang benar. Nah, yang set hipotesis yang pertama, ya kita punya dugaan bahwa punya laptop nggak punya laptop itu nggak ada hubungannya atau nggak ada pengaruhnya terhadap IPK semester 5. Kita buktikan di sini. Yang pertama harus kalian lihat adalah yang ini, dan yang ini. Ya, tiga-tiganya merupakan kriteria untuk bisa membuktikan apakah kita reject H0 atau menolak H0 atau fail to reject H0 atau gagal menolak H0. Yang pertama kita akan menggunakan yang namanya T statistics atau nilai T statistik yang dihasilkan oleh stat. Nilai patokannya adalah 1,97 ketika nilai sampelnya sudah cukup besar ya, di atas 100. Ya, kita bisa cek ya. Untuk precise-nya kalian bisa melakukan checking seperti ini di Stata. Ya. Kalian bisa lakukan komen ini ya, biar punya perbandingan berapa sih nilai di table ketika nilai n min degree of freedom ini n minus degree of freedom. N itu adalah nilai sampel atau jumlah sampelnya 239 dan degree of freedom itu sama dengan ya dalam hal ini 2 ya. Seperti ini. Kemudian nilai 0,025 ini adalah nilai alfa dibagi 2 karena kita akan menggunakan two-tailed test. Jadi 5% itu adalah nilai alfanya, kemudian kita bagi 2. Ya, kita temukan nilainya 1,97. Jadi nilai T ini nanti dibandingkan dengan T97. T sama dengan 1,97 absolut ya, absolut. Jadi absolut dari T. Kalau nilainya T-nya itu lebih dari, jadi nilai T-nya itu lebih, nilai T absolutnya, lebih dari nilai T table-nya, yang tadi 1,97, maka kita bisa menolak H0 atau reject H0. Tapi kalau nilai T-nya absolut di sini kurang dari atau sama dengan ya T table-nya 1,97, maka kita gagal menolak H0 atau fail to reject H0. Nah, sebagai contoh di sini nilai T-nya itu lebih dari 1,97. Yaitu berapa nilainya? 3,48.
Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita bisa menolak H0, atau secara statistik kita punya bukti yang cukup kuat bahwa kepemilikan laptop itu ternyata berpengaruh terhadap IPK di semester 5. Ya, gagal menolak H0. Perhatikan. Nah, nilai T ini dari mana sih dapatnya, Pak? Nilai T ini dapatnya adalah dengan membagi nilai koefisien dengan nilai standar error. Ya, ketemu 3,48 kan? Nih. Sehingga sebenarnya secara tidak langsung, kalau standar errornya ini semakin tinggi, nilai T-nya akan semakin rendah. Dia akan semakin mendekati 1,97. Yang artinya nanti akan semakin besar kemungkinan kita untuk gagal menolak H0. Jadi kalian harus perhatikan benar nih nilai standar errornya. Oke, di kesimpulan pertama menggunakan tes statistik, kita bisa menyimpulkan H0-nya gagal ditolak. Kemudian, pakai nilai p-value juga bisa. Ini nilai p-value. Kalau nilai p-value-nya kurang dari 0,05 atau kurang dari nilai alfanya, kita juga bisa menolak H0. Kesimpulannya sama ya. 0,001 itu kurang dari 0,05, artinya kita gagal menolak H0. Nah, yang paling mudah adalah ini sebenarnya ya, di 95% confidence interval. Jadi kalian tinggal perhatikan dua angka di kiri dan di kanan. Kalau tandanya sama-sama positif ya, artinya kita artinya kita bisa menolak H0. Jadi menggunakan kriteria ini atau ini, itu kesimpulannya harus konsisten di level confidence interval 95% atau level alpha 5%. Ya, kesimpulan kita menggunakan T juga menolak H0, pakai p-value juga menolak H0, dengan kriteria yang ini juga menolak H0. Ya. Kenapa? Sama-sama positif. Kalau sama-sama negatif gimana, Pak? Sama juga. Pokoknya asal tandanya sama, yang kiri sama yang kanan, kita bisa menolak H0. Begitu juga untuk pembuktian yang lama belajar, sama juga ceritanya. Nah, kita tadi punya model matematik seperti ini ya. IPK semester 5 kita duga dipengaruhi oleh suatu konstanta. Ya, kemudian beta 1 laptop dan beta 2 lama belajar. Seperti ini. Nah, kita akan bahas satu persatu seperti ini ya. Beta 1-nya sudah keluar 0,19167 ya. Konstantanya juga sudah keluar 3,225. Nah, tinggal di laptopnya berapa? Kita sudah ketahui tadi bahwa yang punya laptop itu nilai di laptopnya sama dengan 1, yang tidak punya laptop sama dengan 0. Artinya untuk yang punya laptop secara rata-rata akan memiliki IPK sebesar berapa? 3,2254 konstantanya ditambah dikali 1. Ya, 3,29. Sedangkan yang tidak punya laptop ya, nilai di laptopnya adalah 0, sehingga nilai IPK-nya secara rata-rata adalah lebih rendah, 3,2254. Jadi inilah cara menerjemahkan. Jadi kalau mereka yang punya laptop, rata-rata IPK-nya itu lebih tinggi daripada yang tidak punya laptop. Jadi secara tidak langsung kita juga bisa mengatakan bahwa nilai di laptop atau variabel di laptop ini mempengaruhi, ya, punya pengaruh positif terhadap IPK di semester 5. Ya, jadi ketika seseorang atau secara umum mereka yang punya laptop itu akan berdampak pada kenaikan atau perbedaan nilai IPK secara rata-rata sebesar 0,16. Kalau kita cek ya nilai IPK semester 5 untuk mereka yang punya laptop dan tidak punya laptop. Oke, ya, yang tidak punya laptop itu lebih rendah.
ya, difference-nya sebesar 0,17 dan signifikan ya perbedaannya. Jadi di sini di uji beda ini kita bisa melihat bahwa kita menolak H0 bahwa tidak ada bedanya rata-rata IPK semester 5 mereka yang tidak punya laptop dengan yang punya laptop. Kita gagal menolak hipotesis itu. Karena apa? Karena p-value-nya ternyata kurang dari 0,05. Jadi kita menolak H0 ini. Diff itu adalah min IPK ini dikurangi min IPK yang punya laptop. Ya, kita menduga nggak ada pengaruhnya, nggak ada bedanya. Ya, sehingga di sini H0-nya difference-nya sama dengan 0. Sedangkan hipotesis alternatifnya perbedaannya itu tidak sama dengan 0. Ternyata yang bisa dibuktikan secara statistik adalah yang HA. Jadi kita menolak H0. Ya, secara sederhana kita menyampaikan atau mengatakan bahwa ada bukti statistik yang cukup kuat bahwa ada bedanya loh mereka yang punya laptop dengan mereka yang tidak punya laptop. Nah, kemudian bagaimana dengan variabel lama belajar? Ya, kita tahu tadi variabel lama belajar itu juga mempengaruhi ya secara positif IPK di semester 5. Sehingga kita bisa menerjemahkan angkanya di sini bahwa lama belajar ketika bertambah 1 unit ya, unitnya jam. Jadi ketika mahasiswa itu menambah lama belajarnya dalam 1 hari sebesar 1 jam, maka dia akan berpengaruh kepada peningkatan IPK sebesar 0,03 atau 0,04 kalau kita bulatkan 2 digit di belakang koma. Ya, jadi peningkatan 1 jam belajar itu akan berdampak atau berpengaruh pada peningkatan IPK di semester 5 sebesar 0,037. Jadi ini signifikan secara statistik, tapi sebenarnya tidak signifikan dalam konteks kehidupan yang sebenarnya. Karena ngaruhnya cuma 0,03 IPK-nya. Jadi nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya ngaruhnya sampai 0,2 misalnya, itu baru banyak. Ya, signifikan secara kehidupan nyata seperti itu. Tapi kita hanya bisa membuktikan bahwa penambahan jam belajar itu punya hubungan atau pengaruh yang positif terhadap IPK semester 5, cuman besarnya hanya 0,04. Oke. Nah, salah satu kelemahan regresi OLS adalah kita atau regresi OLS ini sensitif terhadap yang namanya outliers, ya. Yang namanya outliers atau suatu nilai di model kita yang nilai itu jauh berbeda dengan nilai dari observasi yang lain. Misalnya nih, ya, lama belajar. Ya, kita lihat rata-ratanya belajarnya cuma 3 jam kurang, tapi ada yang belajarnya 10 jam. Nah, kalau ada kasus seperti ini, itu akan sangat berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada standar error dan juga nilai koefisien yang ujung-ujungnya adalah mengurangi ya akurasi dugaan kita. Tadi di depan sudah dijelaskan bahwa salah satu tujuan kita menggunakan regresi OLS adalah untuk mendapatkan nilai estimator yang linear, yang terbaik, dan yang unbiased. Sehingga kalau standar errornya tidak akurat, kita akan mendapatkan estimator yang tadi ya tidak the best dan tidak mungkin cukup bias ya. Sehingga tujuan kita mendapatkan yang best dan unbiased itu nanti tidak bisa dicapai. Nah, kelemahan ini adalah kelemahan OLS ya, dia lemah terhadap yang namanya tadi outliers. Nah, cara mendeteksi apakah kita punya outliers atau tidak adalah setelah kalian melakukan regresi seperti ini, kalian ketikkan komen LVR2 PLOT atau LVR2 plot. Kalian cuma tinggal lihat ya di sini, adakah titik-titik yang jauh berada di sebelah kanan garis merah ini yang vertikal, dan apakah ada juga yang jauh di atas garis horizontal. Yang ini ya, kita punya 2 titik paling tidak di sini, 3 ya, 1 2 3 ya. Dengan visualisasi semacam ini kita sudah menduga bahwa ada pengaruh
outliers di dataset kita yang menjadikan nilai standar error kita menjadi tidak akurat. Nah, agar akurat kita bisa menggunakan yang namanya robust regression. Ya, caranya gampang, tinggal RRG ditambahin R seperti ini. Kemudian kita akan gunakan atau buat variabel baru namanya weight. Yang ini option saja, jadi tidak wajib. Penjelasan selanjutnya itu ada di video yang sudah ada di website ya. Kita perhatikan di sini nilai standar errornya di awal sebelum menggunakan robust regression itu adalah untuk variabel laptop adalah 0,048 atau kita bisa bilang 0,045. Kalau dia bisa berhasil lebih turun, standar errornya itu akan semakin bagus. Kita akan cek. Ya, ternyata kita dapatkan ini 0,048. Sekarang turun dikit ya menjadi 0,046. Ya, walaupun sedikit turunnya tapi lumayan. Ya, begitu juga dengan yang lama belajar. Ya, 0,09 masih sama ya. Turun ya lumayan ya. 0,091 ini 0,093. Ya, tidak terlalu signifikan, tapi paling tidak kita bisa memperbaiki akurasi di standar errornya. Nilai koefisiennya juga beda loh. Yang pertama yang di laptop adalah 0,167, yang sekarang adalah 0,185. Sedangkan yang lama belajar 0,0375, sekarang kita dapatkan 0,0357. Jadi kita bisa membuktikan atau melihat bedanya kalau kita menggunakan regresi OLS biasa dengan menggunakan robust regression. Nah, tentu saja berbagai model regresi ini harus kita cek lagi juga asumsi klasiknya seperti homokedastisitas, kemudian multicollinearity, kemudian ada juga apakah ada variabel independen yang kelewatan kita masukkan ke dalam model ya, spesifikasi matematisnya dan seterusnya. Kalau kalian pernah belajar di ekonometri 1 ada asumsi-asumsi klasik, nah itu harus kita cek juga. Ya, di video atau tutorial ini kita belum sampai ke situ. Kita akan belajar lagi mengenai regresi lebih jauh di sesi selanjutnya, gitu ya. Oke, pertemuannya saya tutup ya. Sudah lewat maghrib juga. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Ingat di minggu ke-7 kita akan adakan quiz. Silakan belajar materi-materi yang sudah ada di website, terutama bagaimana kita mempraktekkan menganalisis menggunakan ekonometrika dengan software Stata. Terima kasih, kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.